Sobat Bundadi, apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia selalu, damai sejahtera, semangat luar biasa. Kali ini Bundadi mau membahas di kalangan remaja ini bagaimana menyelidiki rupa kita. Nah, itu apa maksudnya? Nah, pernah nggak Sobat Bundadi ini berpikiran terkadang ada ya komentar dari orang itu mengatakan kecantikan tuh hanya di kulit saja, seperti itu ya. Tetapi mengapa remaja-remaja yang parasnya indah, parasnya cantik, ganteng, tampan, selalu mendapat perlakuan yang istimewa dan didahulukan oleh orang lain? Bagaimana para remaja ini dapat mengatasi semua tekanan untuk berpakaian, berdandan, seperti teman-teman mereka? Ya, kita akan bahas banyak mengenai hal ini ya. Memang banyak remaja ini seringkali merasa kayak minder jika dia tiba-tiba ada temannya yang mendapat perhatian lebih dari orang lain. Sebenarnya tidak menyukai penampilan kita itu harus diwaspadai dengan banyak hal ya, karena beberapa di antara kita terkadang putus asa bila memperhatikan di cermin. Mungkin khususnya ini memang terjadi di pengalaman anak-anak remaja ya, ketika melihat TV, melihat medsos, orang ini kok cantik ya, orang ini kok ganteng ya. Kemudian kita mulai bercermin di kamar gitu ya, kita mulai bercermin, hidungku ini kok pesek ya, kok gak seperti orang itu ya, cantik, bisa hidungnya bisa mancung, seperti saya nih pesek. Tapi saya bersyukur sekali karena Tuhan menganugerahkan wajah saya luar biasa, itu saya bersyukur. Meskipun gak cantik, tetapi saya percaya diri Tuhan pasti memberikan yang terindah buat saya. Begitu kalau saya ya memang. Tetapi banyak remaja mengalami hal proses seperti itu ketika dia mulai bercermin di kaca ya, di dalam kamar, kemudian bersolek, aduh aku kok gak seperti si A itu loh, di sekolah itu kok banyak yang suka ya, banyak yang perhatian sama dia, banyak yang mengeluh-elukan dia, mungkin seperti itu ya. Tetapi kemudian kita bercermin, kok hidungku pesek ya, kok bibirku ini terlalu tipis ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang mungkin enak ya, kalau yang punya duit apapun bisa cantik. Karena cantik itu kan relatif sebenarnya ya, ketampanan relatif kita melihat, kemudian kecantikan pun relatif orang melihat. Apalagi zaman sekarang, kalau kita punya duit banyak pasti bisa cantik, bisa tampan. Karena sekarang itu mudah sekali ya untuk bisa operasi plastik, bisa mempercantik diri, kulitnya yang hitam jadi tiba-tiba menjadi putih, kemudian hidungnya ini yang pesek seperti saya ini bisa jadi memancung seperti orang Arab, seperti itu ya. Kemudian mata yang sipit jadi belok. Itu kalau sekarang tuh mudah sekali untuk melakukan operasi sesuai apa yang kita inginkan. Aku ingin cantik seperti ini. Aku ingin orang lain tuh loh kayak suka sama si A itu loh, wajahnya seperti aku, pingin seperti itu. Jadi apa? Akhirnya kita tidak bisa menjadi diri sendiri. Kita akhirnya hanya mengagumi hal yang sementara. Bahkan hal yang seperti itu tuh rasanya kurang bersyukur ya. Karena kita ini diciptakan Tuhan itu, pasti Tuhan itu menciptakan sudah yang terbaik untuk kita, terindah.
Kalau semua wajahnya sama, semua seperti itu, aduh, rasanya gimana? Tambah takut ya mungkin. Waduh, akhirnya semua dioperasi sama, cantik semua. Ini nggak ada orang jelek. Padahal kecantikan itu akan terlihat cantik ketika ada sesuatu yang berbeda. Seperti itu, bukan cantik akhirnya nggak ada yang perbedaan. Maka ketika nggak ada perbedaan, semuanya wajahnya seperti nggak ada kata cantik. Karena semuanya sama. Dan apa istimewanya? Makanya Tuhan menciptakan kita itu begitu unik, begitu istimewa. Karena setiap diri manusia pasti ada kelebihan dan kekurangan. Betul kan? Ya karena itu memang Tuhan memang menciptakan banyak suku, banyak, oh ini maaf ya, ini bukan mengatur ras, ada yang wajahnya oh orang Chinese, oh orang Arab wajahnya berbeda, oh orang Asia wajahnya berbeda. Memang Tuhan menciptakan seperti itu karena apa? Supaya memang ada suatu ke tidak monotonan kita melihat. Jadi ketika kita melihat, kita manusia aja loh ya, melihat misalkan itu kok sama aja tiap hari, orangnya juga sama tiap hari, pasti akan membosankan. Tetapi ketika kita melihat, ini ada orangnya yang lucu ya, yang pesek seperti saya ini, mungkin seperti itu. Ada yang mancung banget sampai sampai panjang sekali ya. Hal itu memang Tuhan memang membuat seperti itu agar kita tidak bosan untuk melihat. Kemudian kita pun diajari untuk selalu bersyukur. Bukan berarti yang wajahnya dapat cantik, wah istimewa, bukan seperti itu ya. Tetapi memang Tuhan mempunyai rencana masing-masing buat manusia. Karena rencana Sobat di semua ini dengan rencana Tuhan yang buat saya pasti berbeda. Ada yang pasti akan diberikan kepandaian yang luar biasa. Apakah berarti saya nggak pandai seperti itu? Belum tentu, karena kepandaian juga bisa diasah ya. Makanya Tuhan itu banyak cara, banyak rencana yang indah. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal atau rencana Tuhan yang jelek. Pasti indah buat ciptaannya semuanya. Lalu bagaimana sih kita kok menganggap pentingnya paras kita seperti itu? Ya, mungkin bertambah buruk lagi ketika penampilan seorang remaja dapat berubah begitu cepat ya. Memang saat kita masih kanak-kanak, ketika masih kemudian remaja, kemudian kita tua, itu wajahnya bisa berbeda loh. Bisa ketika kita masih anak-anak, nah itu kadang ini mirip siapa ya, bapaknya apa ibunya ya. Tapi ketika agak dewasa dikit akan kelihatan, oh ternyata mirip ayahnya, seperti itu. Terus kemudian ketika tua, oh kok kayak itu ya wajahnya, ya pasti memang seperti itu Tuhan menciptakan hidup kita ini. Jadi banyak di antara kita akhirnya mengeluh mengenai wajah, rambut, bentuk tubuh, dan perawakannya. Nah, memang Allah sendiri itu sebenarnya menciptakan manusia itu indah, bukan hal yang buruk. Bahkan ketika orang itu terlahir, maaf ya, mungkin ada cacat dalam tubuh, itu bukan berarti Tuhan menciptakan tidak baik atau tidak indah. Tapi Tuhan punya sesuatu rencana dalam diri orang tersebut. Nah, penampilan memang dapat sangat mempengaruhi cara orang lain memandang dan memperlakukan kita. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, kita harus berpikirnya harus yang sehat, bukan berpikiran yang buruk. Karena mungkin kita dibully oleh teman-teman kita, kamu kok jelek sih, kamu kok pesek sih, pantesan sih ini suka sama ini daripada kamu, mungkin seperti itu ya. Tetapi kita mengambil hikmat dengan pandangan cara sehat, cara Tuhan. Tuhan menciptakan kita ini luar biasa. Tuhan menciptakan kepandaian kita, menciptakan mungkin lewat hati kita yang bisa membuat orang lain menjadi nyaman, menjadi bahagia. Itu
yang Tuhan ciptakan untuk kita. Karena apa yang diciptakan Tuhan itu pasti baik, tidak ada yang tidak baik. Meskipun orang manusia memandang, kok welek ya orang itu, mungkin seperti itu, pembulian, mulai membuli wajah. Tetapi kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah tahu rencana Tuhan, pasti kita tidak akan pernah untuk membuli sesama kita atau bilang kok welek ya wong iku, kok nggak seperti aku, mungkin seperti itu ya. Padahal itu sangat berdosa di hadapan Tuhan. Makanya seberapa penting paras kita itu, kita harus memandangnya secara sehat, bukan dengan cara hal yang tidak sehat. Karena yang tidak sehat itu pasti nanti akan membuat menyakiti diri kita sendiri, membenci diri kita sendiri. Oh, jangan pernah kita membenci diri kita sendiri, karena kita adalah hadiah dari Tuhan. Tuhan membuat kita ada karena apa? Karena cinta kasihnya. Dia ingin kita hidup, dia ingin kita ada. Terus siapa bilang diri kita tidak menarik? Nah, pembahasan kita selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Salam Bunda Di.